Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Hari ini Kamis tanggal 24, kita akan menganalisa 10 saham Big Capital untuk besok ya, hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024. Tapi sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham. Untuk IHSG hari ini ada koreksi 0,91% di level 7.716. Dan kita lihat hari ini ternyata ada net sell asing yang cukup besar ya, 463 miliar rupiah di market reguler. Jadi langsung saja kita analisa saham pertama. Yang pertama kita akan bahas saham BBRI, yang mana BBRI hari ini sebenarnya sempat mengalami kenaikan ya ke 4.900-an, tapi ternyata koreksi kembali 0,82% sehingga closing di Rp4.820 per saham. Apakah ini waktunya kita tambah muatan di saham BBRI? Kalau menurut saya sih lebih baik tunggu rilis kinerja kuartal 3 2024 guys ya. Karena nanti ketika kuartal 3-nya rilis dan ternyata di bawah ekspektasi market, harga saham BBRI justru bisa turun dan lebih murah lagi. Dan hari ini kita pun melihat bahwa BBRI dengan koreksi 0,8% itu masih ada distribusi guys ya, terutama dari ZPRX dan juga AK. Kita cek untuk saham BBRI. Hari ini BBRI ternyata masih ada net sell sebesar 335,7 miliar, jadi mayoritas investor asing masih cenderung distribusi di saham BBRI. Dan ini pun memang terlihat guys ya, di 1 bulan ini bahwa investor asing ini masih cenderung melakukan distribusi yang cukup besar, terutama untuk saham BBRI. Jadi saya rasa untuk BBRI, karena kita pun melihat bahwa investor retail juga masih cukup masif ya untuk akumulasi, kemungkinan besar BBRI jika kuartal 3-nya tidak cukup bagus dan ternyata malah di bawah ekspektasi market, ada kemungkinan BBRI bisa saja melemah hingga di 4.500 atau bahkan bisa turun lebih dalam lagi sampai di 4.100, 4.200-an guys ya, di area low sebelumnya. Jadi ada peluang untuk teman-teman ambil ataupun akumulasi kembali saham BBRI di harga yang lebih murah. Tujuannya apa Kak? Tujuannya untuk investasi guys ya, setidaknya sampai musim dividen di pertengahan tahun 2025 nanti. Dan semoga saja BBRI bisa bagi dividen yang jauh lebih besar ya untuk tahun 2025 nanti. Seperti itu guys. Jadi untuk saham BBRI kita akan tunggu dia berada di zona oversold ya untuk kembali lagi membeli ataupun akumulasi BBRI di harga yang lebih murah. Karena secara seasonality juga memang kita lihat di bulan November itu rata-rata cukup merah sehingga probabilitas kenaikannya juga rendah ya guys ya untuk IHSG-nya seperti itu. Jadi kalau misalkan IHSG-nya merah ya saham-saham big banks juga merah ya berarti itu kan kesempatan ya untuk kita bisa beli di harga yang lebih diskon ya dibandingkan kita belinya di harga pucuk. Lebih baik kita tunggu aja koreksinya seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas juga saham BBNI, yang mana BBNI hari ini juga koreksi 0,88% di Rp5.625 per saham. Dan kita lihat untuk BBNI, hari ini ada akumulasi guys ya dari RX, KZIN, dan juga YU. Ya ternyata BBNI masih ada akumulasi, coba kita cek ya untuk foreign flow pada hari ini, ternyata masih ada net buy guys, 20,5 miliar. Meskipun ya secara transaksi kita lihat memang tidak terlalu ramai ya untuk transaksi hari ini, tapi asing masih cenderung akumulasi nih di BBNI dan kemarin juga net buy 146 miliar, hari ini net buy-nya tipis ya, hanya 20 miliaran saja. It's okay, gak masalah kalau misalkan memang BBNI-nya mau koreksi dulu, mungkin kita akan bisa beli lagi di harga yang lebih murah di sekitar 5.150 sampai di 5.200-an. Itu pun jika dikasih ya guys ya sampai di area low tersebut. Tapi jika masih mampu bertahan di atas support MA50, ada peluang BBNI malah bisa lanjut naik lagi. Jadi untuk saham BBNI hari ini akumulasinya bagus, ya asing juga masih akumulasi, tapi tidak menutup kemungkinan jika kinerja kuartal 3-nya ternyata ya tidak bagus alias di bawah di bawah prediksi ya dari pada analis dan juga di bawah ekspektasi market, maka ya BBNI juga sama sebenarnya dengan BBRI, ada peluang untuk turun terlebih dahulu. Jadi untuk saham-saham big bank seperti yang pernah kita bahas guys ya, terkait dengan jadwal rilis laporan keuangan saham big banks, mungkin besok ya, besok atau hari ini juga mungkin ya, nanti malam akan ada rilis laporan keuangan atau mungkin besok hari Jumat, ya teman-teman tunggu saja untuk 3 big banks ya yang sudah rilis kan ada BBCA, jadi yang belum Bank Mandiri, BBNI dan juga BBRI, dan semoga saja teman-teman pegangnya saham-saham yang ternyata kinerjanya bagus ya di kuartal 3 2024 ini, seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas juga ya secara rinci apa saja yang menyebabkan laba dari saham-saham perbankan itu naik dan kiranya turun, ya nanti pun kita akan bahas secara detail.
Saya akan coba provide teman-teman yang ingin request saham, ya mumpung besok Jumat gitu ya, dan weekend itu biasa kita bahas ya saham-saham yang di-request oleh, viewers IQ Saham. Silahkan teman-teman kalau misalkan mau, request itu besok ya guys ya, hari Jumat. Biar hari Sabtu Minggu langsung kita review sahamnya teman-teman. Dan kalau misalnya nyangkut pun ya kita akan bahas gitu ya. Misalkan ya teman-teman tulis saja, "Kak, saya nyangkut di Unilever," misalkan ya. "Saya nyangkut di Unilever di harga sekian, gimana nih strateginya?" Nanti kita akan bahas di video. Kalau misal teman-teman hanya request, "Kak, saya request saham BTPS." Itu berarti teman-teman mungkin ya, saya nggak tahu teman-teman apakah nyangkut, apakah floating loss, ataukah teman-teman hanya ngincer aja gitu ya. Nah, kalau misalkan lebih spesifik itu lebih bagus. Jadi untuk saham Bank Mandiri hari ini kita lihat ya sempat naik ya guys ya. Open di 7.000 sempat naik ke 7.150 tapi dia koreksi ya 1,41% di Rp6.975 per saham. Jadi untuk Bank Mandiri hari ini ada distribusi yang cukup besar itu dari AKZP dan juga RX. Kita cek ya untuk saham Bank Mandirinya. Bank Mandiri hari ini net sell cukup besar, 104,7 miliar. Jadi jikapun memang net sell asing ini menyebabkan Bank Mandiri kembali turun, maka ini sebenarnya menjadi sebuah peluang ya guys ya. Peluang bagus untuk kita beli saham bagus, rutin bagi dividen di harga yang jauh lebih murah. Karena ya di level saat ini pun kita lihat memang Bank Mandiri ini sudah lebih dekat ya dengan area all time high-nya di sekitar 7.400 sampai 7.500-an. Jadi jika Bank Mandirinya terkoreksi, ya maka itu kembali lagi adalah peluang emas. Untuk saham BBCA, ini kemarin sudah rilis ya laporan keuangannya dan ternyata hasilnya bagus, secara year on year naik, secara kuartalan juga naik. Dan hari ini juga harga sahamnya sempat naik ya ke area high di 10.850, tapi kembali terkoreksi. Ya hari ini turun sampai di 10.700 sehingga kenaikannya tipis ya, hanya 0,47% saja dengan akumulasi dari AK, RX, ZP dan juga BK. Jadi untuk saham BBCA hari ini ada net buy yang cukup besar 253 miliar dan cukup ramai ya ternyata. Itu pun kemungkinan dikarenakan, laba bersih BBCA dan juga kinerja sahamnya, kinerja perusahaannya juga bagus ya sehingga BBCA ya masih number one lah ya untuk invest jangka panjang. Meskipun secara kenaikan ya kita lihat banyak sekali ya saham-saham anomali gitu ya, saham-saham konglomerat yang ternyata mengalami kenaikan, sangat tinggi. Contohnya misalkan Brand, Pani gitu guys ya, itu kan saham-saham yang sempat mengalami kenaikan tinggi. Namun, jika teman-teman lebih mengedepankan keamanan ya guys ya, dan tidak mau terlalu gambling gitu ya, tidak mau terlalu ini ya, tidak mau terlalu ambil resiko besar, ya maka teman-teman silakan invest saja di saham-saham for big banks karena lambat laun ya meskipun teman-teman tidak pantau, ya lambat laun nanti akan naik lagi, seperti itu ya. Oke guys, untuk, for big banks kita lihat memang, ada beberapa saham yang distribusi dan ada beberapa saham yang akumulasi. Namun akumulasi dari BBNI pun tadi kita lihat tidak terlalu besar. Jadi BBCA yang sudah rilis dan kinerjanya bagus pun, ini tidak serta-merta langsung all time high ya guys ya. Jadi tidak menutup kemungkinan saham lain pun, apalagi jika kuartal tiganya tidak bagus, ya maka bisa saja turun terlebih dahulu. Nah jadi tugasnya, ya siapkan cash aja sih sebenarnya simpel. Siapkan cash, nanti kita akan coba ambil lagi di harga bawah. Kalau teman-teman masih yakin, silahkan di-hold. Selanjutnya kita akan bahas Astra International guys. Untuk ASI sempat turun ya ke area low di 5.200, namun closing hari ini di 5.275 sehingga koreksinya tipis hanya 0,47% saja. Dan kita lihat untuk Astra International hari ini ada akumulasi besar terutama dari PD, YU dan juga CC. Untuk ASI hari ini ada net buy 49 miliaran guys ya meskipun lebih rendah dibandingkan kemarin. Tapi kita melihat memang investor asing ini masih cukup, tertarik ya dengan akumulasi di Astra International. Jadi ASI sebenarnya punya peluang untuk bisa lanjut naik lagi jika berhasil uptrend dan tembus di atas 5.300 gitu ya. Selama ini kita lihat memang Astra International cukup kesulitan ya untuk tembus di atas 5.300 ya. Kalau misalkan hanya menyentuh 5.300 saja ya sering. Tapi untuk naik di atas 5.300 dan mampu bertahan di atas level tersebut, saya rasa Astra International masih cukup kesulitan. Dan nanti akan rilis laporan dan juga kinerja kuartal 3 yang akan kita bahas juga, akan kita review juga. Untuk teman-teman yang invest jangka panjang tentunya. Selanjutnya hari ini ada saham Unilever yang ternyata laba bersihnya itu anjlok ya 28% secara year on year dan secara kuartalan juga turun gitu guys. Jadi laba Unilever pada kuartal 3 itu jelek sehingga teman-teman bisa lihat di sini ada open gap down ya di saham Unilever.
hari ini ada, gap down sehingga menyebabkan Unilever ini kita lihat guys ya, dia, anjlok 8,58% di Rp2.130 per saham. Dengan volume transaksi tinggi ya tentunya untuk penurunan Unilever pada hari ini. Jadi hati-hati guys ya bahwa Unilever masih punya potensi untuk lanjut turun. Hari ini ada normal distribusi itu dari KZBB, RXNI dan juga AK. Tapi ternyata kita lihat mayoritas investor retail ini masih akumulasi ada YP atau Mirai Aset, lalu SQ, BC Sekuritas, AJM Sekuritas, Indo Premier, Stockbit, ya, Panin Sekuritas, dan MNC Sekuritas. Gitu guys. Ya. Ini cukup banyak ya yang melakukan akumulasi ya dari para investor retail ini. Jadi gimana nih Unilever? Apakah juga ada net sell besar-besaran? Kalau misal kita lihat sih, iya ya guys, ya ada net sell 24 miliar pada hari ini. Namun memang overall di sini masih normal distribusi ya, karena ada YP dan BK yang akumulasi lumayan besar lah. Tapi ya Unilever saya rasa sih masih ada peluang untuk turun. Support 2-nya di sekitar 2000-an guys ya, 2000-an. Nah, ini kita bisa tunggu di sekitar 2000 sampai 2070-an untuk coba lihat ya, apakah Unilever ada tanda-tanda akan, naik lagi atau akan rebound lagi, alias ada tanda bullish reversal atau tidak. Kalau misalkan belum ada, ya lebih baik kita tunggu aja dulu. Tapi kalau misalkan sudah ada tanda akumulasi dan bullish reversal, barulah kita bisa spekulatif buy. Dan tentu saja ini untuk trading aja gitu guys ya, untuk memanfaatkan volatilitas dan kenaikan Unilever. Kalau untuk invest jangka panjang saya rasa belum oke guys ya untuk Unilever karena labanya juga terus mengalami penurunan, apalagi masih ada efek ya dari boykot-boykot tersebut. Selanjutnya saham Sido, yang mana Sido juga sudah rilis laporan keuangannya. Sebenarnya angkanya naik ya secara year on year, tapi karena secara kuartalan turun dan dibilang ya ekspektasi tidak sesuai ekspektasi market, maka saham Sido juga anjlok ya. Sido hari ini turun 6,02% di Rp625 per saham. Hari ini cukup netral, ada akumulasi dari YPXLXC, PD dan juga SQ ya ini retail, tapi ada distribusi juga nih dari BB, KZ, AZ, BK dan YU. Kemungkinan besar investor asing distribusi sih ya. Hari ini, asingnya net sell 25,8 miliar, jadi overall cukup besar ya untuk distribusi asing, sehingga lebih baik wait and see dulu guys ya, jangan dulu masuk nih. Ya karena kita lihat hari ini retailnya rata kanan, rata kiri ya guys ya. Retailnya rata kiri, ya ada YP, XLXC, PD, SQ, NIGR, ya guys ya. MG juga sama ya, MG itu biasanya, investor, individual, tapi dia uangnya besar gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, jadi untuk saham SIDO, lebih baik wait and see dulu ya kita tunggu di sekitar 600 lah ya untuk support selanjutnya untuk saham Sido. Kita lanjut ke saham brand. Untuk brand hari ini kita lihat ya turun 2,3% di 7.400 dan kalau misalkan besok ternyata juga ditutup dengan candle merah yang sama dengan candle saat ini, maka ada potensi brand malah bisa lanjut turun kembali. Jadi untuk saham brand hati-hati guys ya teman-teman yang sudah cuan boleh lah ya untuk pasang SL-nya atau pasang TP-nya lah ya untuk mengamankan modal terlebih dahulu. Karena kita melihat memang buangan asing di IHSG juga cukup besar. Hari ini ada small distribution itu dari CC, AZ, AK, dan juga BK. Untuk saham brand hari ini lanjut net sell 17,8 miliar setelah kemarin net sell 42,5 miliar. Nah, distribusinya sudah mulai terlihat ya di 2 hari terakhir. Jadi untuk saham brand kita akan coba lihat dulu apakah brand ini masih akan turun kembali ataupun brand malah bisa rebound kembali ya. Jadi untuk saham brand lebih baik wait and see dulu. Tapi untuk teman-teman yang sudah cuan ya di saham brand mungkin bisa tunggu lagi di sekitar area supportnya. Karena lumayan guys ya sampai di level saat ini kalau misal teman-teman buy on weakness di support itu dapat 13,75%-an ya. Jadi oke lah ya, masih oke dapat di atas 10% ya untuk saham brand ini. Selanjutnya adalah saham Goto yang kemarin sempat kita bahas ya, mengalami kenaikan 2,7%. Hari ini ternyata berbalik turun 2,7% juga. Plus di Rp72 per saham dan tapi kita melihat malah ada akumulasi ya. Hari ini akumulasinya dari BB, MG, AK, YP dan juga DP. Untuk saham Gotoh hari ini net sell 12,8 miliar dari investor asing. Jadi sebenarnya investor asing ini sebelumnya ya di 1 minggu ini cenderung akumulasi. Namun pada hari ini ternyata net sell 12 miliaran. Jadi memang pergerakan dari saham Gotoh baik itu naik ataupun turun
memang didasari ya oleh pergerakan akumulasi dan juga distribusi dari asing ya, karena dana mereka juga besar seperti itu. Jadi untuk Gotoh sendiri kita melihat bahwa ada potensi bisa lanjut turun. Jadi teman-teman yang sudah cuan di Gotoh, entah berapa persen guys ya, karena pastinya yang sudah ambil di harga 50 pun ini sudah cuan tinggi ya, 43 persenan ya. Silahkan kalau misalkan mau mempertimbangkan untuk take profit, silahkan ya. Kalau misal mau TP sebagian juga ya nggak masalah. Ya tergantung dengan strategi masing-masing. Nah, yang harus teman-teman pelajari adalah bagaimana resiko dan juga keamanan jika misalkan kita take profit sebagian. Atau jika take profit semua, apa yang harus kita lakukan? Apakah tunggu di support atau bagaimana? Nah, seperti itu guys. Kita lanjut ke saham PANI. Nah, ternyata PANI di 2 hari terakhir menunjukkan adanya tanda-tanda pelemahan ya. Kemarin turun 4,5%, hari ini lanjut turun 5,9% di 14.200-an. Apakah PANI akan berhenti naik dan akan lanjut turun? Hari ini ada distribusi besar, terutama dari AK dan juga BK. Namun beberapa investor retail terpantau akumulasi guys ya untuk PANI pada hari ini. Jadi PAN ini sebenarnya saham yang cukup fenomenal guys ya. Apalagi banyak sekali investor yang cuan besar hanya dengan investasi di saham PANI. Dan kita melihat hari ini PANI ada net sell 10 miliaran guys dari asing. Dan ini sudah terjadi di 4 hari terakhir ya. Bahkan ketika PANI itu naik 9%, asingnya ada take profit 46 miliar. Lalu ketika naik 1,4% juga take profit 31 M. Kemarin take profit 37 M dan hari ini take profit 10 miliaran. Jadi asing sudah 4 hari ini memang cenderung take profit di saham PANI. Oke guys, sekali lagi guys ya, untuk teman-teman yang ingin request saham, apalagi lagi floating loss, mungkin kita akan coba carikan strategi ya untuk teman-teman. Silahkan di-request di kolom komentar ya untuk besok guys, hari Jumat. Karena akan langsung kita bahas di hari Sabtu dan juga Minggu ya untuk di weekend-nya, seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.